Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Senang sekali bisa bertemu kalian kembali di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat. Ya. Nah, di awal pertemuan diawali dengan panganjali umat dan doa. Silahkan ketua kelas dipimpin satu. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Oke, untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, silahkan anak-anak menyanyikan sebuah lagu wajib ya, yang dipimpin oleh Gita. Ayo maju ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, terima kasih. Silahkan semuanya duduk kembali. Untuk mengawali pertemuan, seperti biasa, Ibu akan cek kehadiran kalian. Ya. Mohon perhatiannya. Desa Made Ratna Juwita, Dewo Ayu Cantika, Dewo Agung Adi Pratama, Gita Wahyu Gayatri, Krishna Arya Pratama, Bagus Prayuda Dinata, Revan Arya Pratama, Doni Pradita, Arca Maesa, Krisni Bona Safira, Diva Adi Dharma, Tri Puspayesa, Hendra Arya Widyarta, Neva Prabaswari, Lia Pradnyan Putri, Mutiara Putri Udayani, Dwinda Cahya Premayanti, Yudi Antari, Melinda Pratiwi, Dian Evilia, Ditya Ayu Riani, Diah Sintia Dewi, Sonia Regita, Sista Ekayanti, Ros Barten, Brilian Cipta Purusa, Eka Rahayu Ningsih, Narayana Putra, Nikade Adelia, Dwi Tirta Riani. Semua sudah Ibu absen? Ya. Nah, sekarang silahkan siapkan semua peralatan dan perlengkapan anak-anak saat mengikuti proses pembelajaran. Ya. Oke, semuanya sudah lengkap? Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Ya, terima kasih. Ya. Nah, di awal pertemuan seperti biasa, Ibu akan selalu mengingatkan persyaratan-persyaratan atau kontrak belajar yang sudah kita buat dari awal pertemuan. Ya, jadi semua tentu masih ingat ya. Ada yang melanggar hari ini? Tidak. Oke. Untuk hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Sebelum Ibu lanjut ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan
dipenuhi saat ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan tentang kelangkaan sumber daya. Nah, tujuan pembelajaran berikutnya adalah peserta didik mampu mengemukakan tentang biaya peluang. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis skala prioritas kebutuhan dan literasi keuangan. Nah, itu beberapa tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini. Mengenai teknik penilaian. Teknik penilaian masih sama seperti pertemuan kita yang sebelumnya. Ada penilaian individu dan ada penilaian kelompok. Untuk penilaian individu diambil dari keaktifan anak-anak pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan penilaian kelompok diambil dari diskusi yang anak-anak lakukan untuk memecahkan sebuah permasalahan dan presentasi hasil diskusi. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum Ibu menayangkan sebuah video terkait dengan materi yang akan dibahas hari ini, jadi pada pembelajaran sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi mengenai apa? Kebutuhan, apalagi? Alat pemuas kebutuhan. Ada lagi? Perbedaan kebutuhan dan keinginan. Dan? Jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan. Jadi untuk materi yang sudah dibahas sebelumnya, Ibu harap tidak dilupakan ya. Jadi kalian dipelajari materinya supaya tetap melekat di hati ya, dan diingatan. Sudah. Nah, sekarang akan Ibu tayangkan sebuah video terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Silahkan diperhatikan. Selama kurang lebih 5 hingga 6 bulan terakhir, kekeringan ini melanda Kabupaten Bekasi khususnya di 10 kecamatan. Dan tersebut menyebabkan pasokan air bersih untuk konsumsi warga sehari-hari serta untuk pengairan sawah ini juga habis. Salah satunya adalah di sini, ini adalah toren ataupun tempat penampungan air hasil dari bantuan Pemkab Bekasi, yang mana ini merupakan salah satu bantuan yang datang beberapa hari lalu, tepatnya 3 hari lalu. Kita akan cek kondisi bantuan air yang di sini apakah masih ada atau sudah habis. Jika dibuka gitu ya kerannya, ini memang sudah habis. Jadi memang warga kembali harus berusaha bergiat untuk bisa mendapatkan air bersih untuk hidup sehari-hari. Salah satu strateginya adalah membuat penampungan seperti ember ini. Jadi kita lihat di sini air dari embernya itu terisi kurang lebih setengah dari ember atau tong begitu, dan mereka biasanya ambil dari balongan ataupun rawa-rawa yang biasanya terisi air. Ataupun mereka juga membeli air dari sejumlah bukan air yang berada di sekitaran kecamatan Tarumajaya ini. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi penampungan air yang ada di rumah-rumah warga, saat ini saya sudah berada di salah satu warga ya. Ibu namanya siapa, Bu? Nini. Ibu Nini. Ibu bisa lihat bagaimana kondisi air yang ada di sini. Ya, boleh Bu, kasih tunjuk air yang biasa digunakan oleh ibu di sini. Oke, ini jadi kondisi air yang biasa digunakan oleh Bu Nini ya Bu ya. Kondisinya seperti apa Bu? Ini bisa diceritakan. Ini. Mati. Mau mandi. Dapat airnya dari mana? Galon. Selain hidup di balongan, biasanya untuk dapat air bersih itu caranya gimana? Nah, berbunyi. Air sampai mobil belum pernah bawa dong depan. 2, 1, udah ngrigen apa aja 2. Tadi antri dulu, jangan. Berapa lama datang biasanya? Sebulan sekali, seminggu sekali? Lama udah, dari apa gitu? Lama udah bisa terbeli. Nggak ada bantuan Bu, biasanya beli air juga nggak ke tukang tempur? Ada majuannya sama komplain kan bisa pikul berapa 6.000. 6.000 kalau majuan kan murah. 6.000, 12. Jadi
Jerome itu yang punya sumur bor dalam ya, Be, sehingga airnya bisa dapat juga air yang jernih. Dia beli juga pakai mobil, bawain juga mobil, mati itu ada tempatan, jadi kita mending dia. Lumayan dulu. Dan sebenarnya warga di sini juga memiliki sumur bor sendiri, namun karena air dari sumur tersebut tidak tercampur dengan air kali atau air sungai sehingga tidak seasing. Sedangkan air yang digunakan sehari-hari di sini bisa dilihat warnanya hijau. Kalau misalnya di sini juga sedikit berbau kurang sedap dan di tangan juga terasa lembab. Sehingga harapannya dari pemerintah Kabupaten Bekasi bisa memberikan bantuan air bersih tidak berkala, sekali sekali atau tidak sekali, juga diharapkan bisa setiap hari memberi masukan air bersih untuk warga di sekitar Tarumajaya. Satrio Adi, Yelson, Bekasi. Ya. Oke, dari video yang sudah anak-anak tonton tadi, apa yang bisa anak-anak simak dari video tersebut? Apa yang dirasakan masyarakat pada video tersebut? Krisis air bersih. Ya, krisis air bersih. Kenapa masyarakat mengalami krisis air bersih? Karena kemarau yang panjang. Nah, keadaan seperti itu disebut sebagai keadaan yang bagaimana? Iya. Jadi masyarakat mengalami kelangkaan terhadap ya, terhadap air bersih ya. Masyarakat mengalami kelangkaan air bersih disebabkan karena kemarau panjang yang terjadi. Nah, jadi anak-anak sudah bisa menyebutkan bahwa kejadian tersebut adalah sebuah kelangkaan. Jadi apa itu kelangkaan? Kelangkaan ya. Ditya. Kelangkaan adalah sesuatu yang terbatas yang ada di kehidupan manusia. Sesuatu yang terbatas yang ada di kehidupan manusia. Siapa yang bisa menjelaskan lagi tentang kelangkaan, Dek Gus? Kelangkaan dapat diartikan sebagai situasi atau keadaan yang dimana jumlah sumber daya yang ada dirasakan kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Situasi atau keadaan di mana sumber daya yang ada dirasa kurang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Itu yang dimaksud dengan kelangkaan. Dan mengapa kelangkaan bisa terjadi? Ya. Silahkan, Rahayu. Karena terbatasnya sumber daya sehingga tidak dapat memenuhi permintaan manusia. Sumber daya yang terbatas sehingga tidak dapat memenuhi permintaan manusia. Nah, untuk lebih memahami materi mengenai kelangkaan, silahkan anak-anak baca materinya selama 5 menit ya. Jadi Ibu berikan waktu untuk menambah informasi terkait dengan materi kelangkaan. Ya, silahkan. Waktunya 5 menit ya.
Jadi kegiatan literasi ini bisa kalian lakukan dari berbagai sumber, ya. Waktu untuk melakukan kegiatan literasi sudah habis, ya. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan materi terkait dengan kelangkaan. Jadi, apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Ya, kelangkaan. Kelangkaan adalah situasi atau keadaan di mana jumlah sumber daya yang ada dirasakan kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kelangkaan dapat diartikan sebagai sebuah situasi atau keadaan di mana jumlah sumber daya dirasa kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Siapa yang bisa menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan? Dewa Yugita. Faktor-faktor kelangkaan timbul karena beberapa faktor antara lain keterbatasan sumber daya, perbedaan letak geografis, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk dengan tingkat produksi, rendahnya kemampuan produksi, lambatnya perkembangan teknologi, dan terjadi bencana alam. Ya. Jadi ada beberapa faktor penyebab dari terjadinya keadaan kelangkaan. Ya. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Nah, siapa yang bisa memberikan sebuah argumen mengapa keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor penyebab kelangkaan? Ya. Silahkan Cantika. Keterbatasan sumber daya itu bisa terjadi karena sumber daya yang ada pada tanah air atau Indonesia itu tidak akan memenuhi seluruh permintaan dari masyarakat. Jadi itu bisa
menyebabkan kelangkaan. Contohnya seperti tadi krisis air bersih, ketika air bersih itu jumlahnya sangat terbatas dan penduduk di Indonesia itu sangat banyak, jadi tidak bisa memenuhi seluruh pasokan air bersih kepada seluruh tatanan masyarakat. Jadi pada intinya sumber daya yang ada tidak bisa mencukupi kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Nah, itu penyebab keterbatasan sumber daya yang menyebabkan terjadinya sebuah kelangkaan. Nah, perbedaan letak geografis. Kenapa perbedaan letak geografis menyebabkan sebuah kelangkaan terjadi? Ya, Rahayu? Jadi mengapa perbedaan letak geografis bisa mempengaruhi suatu kelangkaan? Karena ada pun beberapa daerah yang misalnya termasuk pelosok akan berbeda dengan daerah yang di perkotaan, maka daerah pelosok tidak akan mendapatkan suatu kebutuhan yang sama dengan daerah perkotaan, maka hal itu bisa menyebabkan suatu kelangkaan di daerah pelosok. Ya, jadi perbedaan letak geografis. Nah, yang dimaksudkan Rahayu, perbedaan letak geografis karena ada wilayah yang mudah dijangkau dan ada wilayah yang sulit dijangkau. Wilayah yang sulit dijangkau, maka pendistribusian akan barang atau jasa akan sulit dilakukan. Maka itu akan menyebabkan kelangkaan terjadi. Ya. Nah, setelah itu yang terakhir faktor penyebab kelangkaan itu terjadinya bencana alam. Nah, terjadinya bencana alam merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan. Ya. Misalnya dalam keadaan banjir. Nah, banjir yang melanda di suatu daerah, maka dia akan mengalami krisis air bersih. Nah, karena banjir yang terjadi, maka semua air itu kotor. Jadi mereka akan mengalami kelangkaan terhadap tersedianya air bersih. Ya. Itu adalah faktor yang menyebabkan kelangkaan. Nah, mengenai faktor-faktor penyebab kelangkaan bisa dipahami? Bisa. Ya. Nah, Ibu lanjut dengan biaya peluang. Kelangkaan yang terjadi akan memaksa manusia untuk menentukan sebuah pilihan. Jadi dari pilihan yang mereka lakukan akan menimbulkan sebuah biaya peluang. Jadi apa yang dimaksud dengan biaya peluang? Baik, biaya peluang adalah biaya yang timbul karena seseorang memilih sebuah peluang atau kesempatan yang dianggap terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia. Ya. Jadi biaya peluang itu timbul karena manusia melakukan sebuah pilihan. Misalnya, seseorang dia mempunyai uang saku 20.000. Ya. Dari uang saku 20.000 itu dia mempunyai pilihan. Ya, saya mau pakai untuk membeli makanan atau membeli alat tulis. Kalau dia lebih memilih makanan, berarti biaya peluangnya ada di alat tulis karena menentukan sebuah pilihan. Nah, jadi biaya peluang itu timbul karena manusia menentukan sebuah pilihan. Jadi sudah tentu mereka akan memilih mana yang paling menguntungkan. Ya, dan mana yang paling bermanfaat, pasti itu yang mereka pilih. Ya. Sudah. Yang berikutnya, menentukan pilihan dari berbagai alternatif. Nah, jika terjadi kelangkaan sumber daya, berarti tidak semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Ya, untuk mengatasi hal tersebut berarti manusia harus menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. Jadi alternatif yang ada, mereka akan memilih alternatif yang terbaik. Ya. Nah, berikutnya untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif, baik konsumen, ya, atau individu. Nah, siapa lagi? Perusahaan dan negara akan memiliki cara yang berbeda. Nah, bagaimana cara seorang individu atau konsumen di dalam menentukan sebuah pilihan?
Krisni. Baik, caranya itu dapat membuat daftar urutan barang-barang yang dibutuhkan sesuai dengan kepuasan yang sebesar-besarnya dari sumber keuangan yang tersedia atau kita sebut pendapatan yang disebut dengan skala prioritas kebutuhan. Ya. Jadi, dalam menentukan sebuah pilihan, konsumen dapat membuat daftar urutan barang-barang yang dibutuhkan sesuai dengan kepuasan yang sebesar-besarnya dari Pendapatan. ya, dari pendapatan atau dari sumber keuangan yang tersedia. Jadi, konsumen dapat membuat sebuah atau menentukan skala prioritas. Ya, mana yang paling penting itu diutamakan dulu. Ya. Nah, bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, itu tentang konsumen atau individu. Nah, berikutnya pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan untuk mendapatkan sebuah keuntungan, jadi harus memperhatikan apa saja? Jenis barang ya yang banyak mendatangkan keuntungan. Nah, jadi perusahaan itu kan dia memproduksi. Barang apa yang bisa dia produksi yang dapat mendatangkan banyak keuntungan. Nah, itu yang harus dipertimbangkan oleh pemilik perusahaan. Berikutnya, apa yang menjadi bahan pertimbangan? Kombinasi jenis dan jumlah faktor produksi yang akan menentukan ongkos produksi. Ya, jenis barang yang akan diproduksi. Ya, mereka akan memikirkan barang yang diproduksi itu dengan ongkos produksi yang rendah. Ya, itu akan dipikirkan oleh pemilik perusahaan. Nah, sedangkan bagi sebuah negara, apa yang menjadi skala prioritas? Nah, apa yang menjadi skala prioritas? Ya, Rahayu? Baik, yang menjadi skala prioritas adalah pemanfaatan sumber daya tersebut harus selalu dilakukan dengan mempertimbangkan apakah pengalokasiannya membawa manfaat bagi masyarakat atau tidak. Ya, jadi pemanfaatan sumber daya negara itu adalah pelaku ekonomi untuk siapa? Untuk rakyat, ya, pelaku ekonomi untuk rakyat. Jadi sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat sekitar. Ya, jadi apapun sumber daya yang ada dalam suatu negara itu akan diperuntukkan demi kemakmuran masyarakat. Nah, itu. Sekarang dilanjut ke skala prioritas kebutuhan dan literasi keuangan. Kelangkaan yang terjadi akan membuat manusia menentukan sebuah pilihan yang terbaik di antara pilihan yang ada. Nah, jadi dalam menentukan sebuah pilihan, manusia harus membuat daftar pilihan yang disebut dengan Skala prioritas. ya, skala prioritas. Nah, apa yang dimaksud dengan skala prioritas? Arca. Skala prioritas untuk kebutuhan adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda. Iya. Jadi dalam menentukan sebuah skala prioritas, ya, masyarakat akan menyusun apa? Daftar susunan kebutuhan mulai dari yang terpenting sampai kebutuhan yang bisa ditunda. Nah, dalam menyusun skala prioritas kebutuhan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa saja hal-hal tersebut? Coba sebutkan. Kemampuan finansial, lagi. Status sosial. Lingkungan. Jadi ada beberapa hal dalam menyusun skala prioritas. Nah, kemampuan finansial. Jadi kemampuan finansial atau tingkat pendapatan seseorang akan menentukan skala prioritas yang mereka susun. Ya, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi harus ada
skala prioritas yang dibuat. Ya. Nah, status sosial seseorang. Jadi status sosial seseorang sangat menentukan kebutuhan yang mereka Penuhi. ya harus penuhi, karena semakin tinggi status sosial seseorang, maka Kebutuhannya semakin banyak kebutuhan dan keinginan seseorang tersebut. Karena kebutuhan dan keinginan sifatnya tidak terbatas. Nah, itu. Faktor lingkungan, ya lingkungan juga menjadi salah satu faktor dalam menyusun skala prioritas kebutuhan. Nah, sedangkan setelah manusia melakukan sebuah pilihan dan menyusun skala prioritas dari pilihan yang ada, maka manusia harus pintar dalam mengatur sebuah keuangan. Nah, dalam mengatur keuangan itu disebut dengan literasi keuangan. Jadi apa yang dimaksud dengan literasi keuangan? Literasi keuangan, Yudi. Jadi literasi keuangan adalah suatu rangkaian keuangan, proses ataupun kegiatan untuk mendapatkan pengetahuan, pelatihan, dan keyakinan konsumen ataupun masyarakat agar mereka mampu mengelola keuangan pribadi dengan baik. Ya. Jadi yang dimaksud dengan literasi keuangan, coba diulang lagi, Wira. Jadi untuk literasi keuangan itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat. Iya. Jadi literasi keuangan adalah suatu rangkaian keuangan, proses atau kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan konsumen ataupun masyarakat agar mereka mampu mengelola keuangan pribadi dengan baik. Nah, jadi dengan literasi keuangan diharapkan konsumen mampu bersikap bijaksana. Ya, jadi dalam literasi keuangan bagaimana cara kita mengatur keuangan supaya kebutuhan bisa terpenuhi, baik itu kebutuhan sekarang maupun kebutuhan yang akan datang. Jadi untuk mempersiapkan kebutuhan yang akan datang, manusia harus menyiapkan tabungan. Nah, misalnya anak-anak punya uang saku 20.000 per hari, ya. Nah, 20.000 per hari itu bagaimana caranya mengelola supaya tidak semua habis untuk biaya konsumsi. Ya. Jadi paling tidak anak-anak bisa menyisihkan 1/4 dari uang saku yang sudah anak-anak miliki. Nah, itu yang disebut dengan literasi keuangan. Nah, bagaimana caranya mengolah keuangan kita supaya dalam kondisi apapun itu kita bisa antisipasi, ya. Nah, seperti halnya pada saat terjadinya COVID-19, ya. Jadi masyarakat itu tidak diperbolehkan keluar rumah. Diistilahkan apa? Social distancing. Ya, social distancing. Ya, pada saat itu kalau kita tidak pintar mengelola keuangan, maka akan kebablasan. Ya. Nah, untuk makan pun kita susah. Makanya diperlukan literasi keuangan. Nah, untuk lebih memahami mengenai materi kelangkaan, biaya peluang, Skala prioritas. ya. Literasi keuangan. Nah, jadi anak-anak sudah Ibu siapkan sebuah permasalahan yang terkait dengan materi kelangkaan, ya. Jadi permasalahan itu bisa kalian diskusikan bersama kelompok. Nah, untuk itu hari ini anak-anak silahkan membentuk kelompok. Ibu kasih waktu
5 menit untuk membentuk kelompok. Jadi kalian boleh menggunakan kelompok yang sudah ada di pertemuan sebelumnya. Ya, silahkan pilih kelompoknya. Ingat, satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Dari 5 orang kelompoknya ada 6 ya. Sudah? Semua sudah mendapatkan kelompoknya? Nah, sekarang akan Ibu bagikan lembar kerja, di mana di dalam lembar kerja tersebut sudah terdapat sebuah artikel yang harus kalian diskusikan, dan nanti silahkan disiapkan kesimpulan dari hasil diskusi yang anak-anak lakukan. Ya. Iya. Ya. Ini artikelnya. Iya. Iya. Ini artikelnya. Iya. Semua kelompok sudah Ibu bagikan lembar kerja. Jadi silahkan anak-anak diskusikan selama 10 menit artikel yang sudah tersedia dalam lembar kerja tersebut. Ya. Jika anak-anak menemukan kesulitan atau permasalahan yang tidak bisa dipecahkan dalam kelompok, jadi anak-anak silahkan bisa diskusi dengan Ibu sendiri. Kalau nggak cukup boleh. Ada kesulitan yang ditemukan dalam proses. Ini apa pendapat berarti bukan apa yang kita dapat, tapi pendapat kita sendiri terhadap ibu tadi. Apa artikel itu? Ya. Ya.
manfaatkan waktu yang 10 menit ini untuk diskusi ya, supaya hasil diskusinya bisa maksimal. Ada kesulitan? Ya. Silahkan dilanjut. Ada kesulitan? Nomor 1 ini kita menjelaskan artikel yang di atas ini ya Bu, mendeskripsikan. Iya, jelaskan apa pendapat kalian tentang artikel di atas. Ya, jadi artikelnya dibaca semua. Jadi apa yang bisa kalian simak dari artikel tersebut? Nah, itu yang dijelaskan. Iya. Ada kendala atau masalah? Iya. Nanti ingat diisi nama kelompoknya ya. Di lembar kerja atas ini. Adik nggak pakai H. Adik nggak pakai H. Adik. Nah, udah. Orang lucu ini ya satu sekali kan waktunya aja ya udah 80 kan saya langsung ke itu Ini sebagai maksudnya? Sebagai maksudnya apa berbagai?
Ya, mari kita buat kesimpulan itu nanti kita kaitkan dengan kelangkaan gitu. Ya. Saya mau kata gitu. Oh, enggak BBM. Sama aku. Sekarang bukan susu Oke, semua tulisnya. sekarang BBM. Oh ya itu. Malah kayak ada Bisa. Boleh jangan ya, Pak. Oh, langsung boleh. Oh, ya, Apa yang dapat kalian simpulkan dari kondisi tersebut? Jadi di atas kan membahas tentang kelangkaan gas melon. Nah, terkait dengan kelangkaan, apa yang bisa kalian tarik kesimpulan? Kelangkaan sumber daya seperti gas sulit untuk didapatkan karena faktor apa? Oke. Oke. Waktu untuk melakukan diskusi sudah habis ya. Jadi sekarang anak-anak dari masing-masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. Jadi saat menyampaikan presentasi hasil diskusi, langsung disampaikan kesimpulannya, dan untuk kelompok yang belum memahami tentang presentasi yang dilakukan oleh kelompok lain, boleh dapat kesempatan bertanya hanya satu pertanyaan saja. Silahkan dipaparkan dulu, ya, dipresentasikan dulu tugas kelompoknya. Setelah itu sesi tanya jawab, baru kesimpulan. Ya. Nah, sudah siap untuk mempresentasikan tugas kelompoknya? Siap. Ibu mulai dari kelompok Dwinda, kelompok 1 ya. Dwinda, silahkan dipresentasikan tugas kelompoknya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai artikel yang sudah diberikan sama Ibu. Jadi sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Madera Najwita. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Nimaria Nusukri Mayanti. Perkenalkan, nama saya Nika Dwi Tirtariani. Perkenalkan nama saya Nika Idiantari. Perkenalkan, nama saya Iwayan Arca Wensa Praditya. Baik, akan kami lanjutkan pada pertanyaan nomor 1. Baik, pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa pendapat kalian tentang artikel di atas. Pendapat kami adalah kelangkaan gas melon di beberapa wilayah perlu ditangani oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dan distribusi gas melon yang memadai. Contohnya dengan mengidentifikasi penyebab kelangkaan dan mengatasi masalah tersebut, seperti halnya melibatkan regulasi yang ketat terhadap distribusi untuk memastikan mereka tidak melakukan penimbunan dan sebagainya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, itu mengapa harga LPG sangat penting ditetapkan oleh pemerintah? Karena di beberapa wilayah masih banyak terdapat masyarakat berpenghasilan rendah, seringkali lebih bergantung pada gas LPG bersubsidi.
Sehingga apabila terjadi kenaikan harga pada gas melon, masyarakat yang berpenghasilan rendah akan sulit dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, pengaturan harga gas LPG harus diperhatikan oleh pemerintah. Dilanjutkan dengan pertanyaan nomor 3, apakah yang dilakukan oleh pemerintah agar LPG mudah didapatkan oleh masyarakat? Yang pertama, ada memastikan ketersediaan stok yang cukup. Pemerintah harus bekerja sama dengan produsen dan distributor untuk memastikan ketersediaan stok gas yang cukup. Yang kedua, ada distribusi yang efisien. Pemerintah harus memastikan bahwa LPG mencapai wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Yang ketiga, ada subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah mengadakan program subsidi LPG untuk masyarakat berpenghasilan rendah sehingga harga LPG masih terjangkau bagi mereka. Dan yang terakhir, pengawasan harga. Pemerintah harus mengawasi harga gas LPG untuk mencegah peningkatan harga yang tidak wajar dan penimbunan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 4, mengapa masyarakat berpenghasilan tinggi juga berminat menggunakan gas LPG bersubsidi? Karena mungkin harga gas LPG bersubsidi cenderung lebih murah sehingga masyarakat berpenghasilan tinggi dapat menghemat uang dengan menggunakan gas LPG bersubsidi. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana cara agar penyaluran gas LPG bersubsidi bisa tepat sasaran? Bisa dilakukan dengan mengidentifikasikan penerimaan subsidi untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan gas LPG bersubsidi. Kemudian, cara yang lain adalah dengan menetapkan hukuman penyalahgunaan, yakni memberikan sanksi terhadap siapapun yang melakukan penyalahgunaan. Sekian presentasi dari pertanyaan tersebut. Saya membuka sesi pertanyaan. Ya. Silakan bagi yang bertanya dipilih satu, Dwinda. Ya, silakan. Baik, izin memberikan pertanyaan. Menurut kalian, apa upaya untuk mengatasi kelangkaan gas melon agar kedepannya tidak mengalami kelangkaan seperti sekarang? Oke. Terima kasih pertanyaannya Nitya. Izin menjawab. Yang pertama, pastinya kita sebagai manusia harus menyadari setiap porsi kita masing-masing sebagaimana mestinya yang sudah dijelaskan di artikel tadi. Bahwa orang kaya turut membeli gas tersebut padahal gas melon lebih besar persennya di orang miskin. Bukan hanya itu, para pedagang juga harus turut mengambil gas yang akan diperjualkan itu secukupnya saja. Dan sisanya pasti akan cukup terbagi ke berbagai aspek masyarakat. Sekian jawabannya, apakah bisa diterima? Very good job. Good job, Arsy. Good job, Arsy. Baik, dari sekian materi yang sudah kami paparkan, ada kesimpulan yang dapat kami tarik. Jadi kesimpulannya, pada artikel tersebut sudah dijelaskan pemerintah yang berupaya mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg. Pemerintah mendorong PT Pertamina untuk memastikan distribusi gas LPG sesuai dengan kuota dan harga yang telah ditetapkan. Setelah dicatat, ternyata distribusi yang terbuka saat ini memungkinkan terjadinya kasus ketidaktepatan sasaran di mana orang kaya membeli gas melon yang seharusnya diperuntukkan bagi orang yang miskin dan usaha-usaha mikro. Karena itu, pengawasan dan regulasi yang ketat harus terus dioptimalkan oleh pemerintah agar tidak terjadi kasus seperti ini lagi ke depan. Iya. Sekian presentasi hasil diskusi kami tutup dengan para Om Santi Om. Silakan presentasi dilanjutkan oleh kelompok 2 ya. Kelompok dari 5 menit ya waktu presentasi. Mulai jadi kami untuk mengaturkan tangan dari mata terlebih dahulu. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang menambah kotakan 5 orang, yaitu ada saya, Koma Kristi Bunda Safira, Dan saya Nitya Yang diputusannya Regita Dewiantari. Saya Igede Krista Arya Pratama. Saya Dewa Gede Muni Pratama. baik, di sini kami akan langsung saja menjawab pertanyaan dari artikel pemerintah harus segera atasi kelangkaan gas melon di sejumlah wilayah. Di mana pertanyaan pertama akan diajukan oleh Gede Krista.
Jelaskan apa pendapat kalian tentang artikel di atas. Artikel pemerintah harus segera atasi kelangkaan gas melon di sejumlah wilayah yang dipublikasikan pada 25 Juli 2023 oleh Komisi 7 sejatinya menggarisbawahi masalah yang penting dan relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kestabilan ekonomi rumah tangga. Masalah kelangkaan gas melon telah menjadi beban bagi masyarakat sehari-hari, terutama bagi rumah tangga yang mengandalkan gas melon sebagai sumber energi utama untuk memasak. Artikel ini memaparkan permasalahan tersebut dari berbagai sudut pandang, termasuk alasannya serta upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasinya. Baik, pertanyaan kedua yaitu mengapa harga LPG sangat penting ditetapkan oleh pemerintah. Harga LPG sangat penting ditetapkan oleh pemerintah karena guna aksesibilitas energi yang merata. Karena LPG adalah sumber energi yang sangat penting bagi rumah tangga di seluruh Indonesia. Menetapkan harga yang terjangkau menjaga aksesibilitas energi ini bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang berada di tingkat rendah. Ini mendukung prinsip kesetaraan dalam akses terhadap kebutuhan dasar. Dengan demikian, harga LPG yang ditetapkan oleh pemerintah bukan hanya soal ekonomi semata, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan penting yang berkaitan dengan kesejahteraan dan stabilitas sosial masyarakat. Melalui penetapan harga LPG yang bijaksana, pemerintah dapat memastikan bahwa kebutuhan energi dasar masyarakat terpenuhi dengan baik. Ya. Dilanjut. Pertanyaan nomor 3, apakah yang dilakukan oleh pemerintah agar LPG mudah didapatkan oleh masyarakat? Pemerintah telah mengambil beberapa tindakan untuk memastikan akses masyarakat terhadap LPG menjadi lebih mudah. Beberapa langkah yang telah diambil oleh pemerintah meliputi: pertama, penerapan harga yang terkendali. Pemerintah mengatur harga LPG secara cermat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Dengan harga yang terkendali, masyarakat dapat memperoleh LPG dengan biaya yang terjangkau. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi. Pemerintah melalui Komisi 7 secara teratur memantau ketersediaan dan harga LPG di berbagai wilayah. Tindakan preventif dapat diambil jika ada tanda-tanda kelangkaan atau kenaikan harga yang signifikan. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Mengapa masyarakat berpenghasilan tinggi juga berminat menggunakan gas LPG bersubsidi? Masyarakat berpenghasilan tinggi juga berminat menggunakan gas LPG bersubsidi karena terdapat beberapa alasan yang mendasarinya, yang dimana salah satunya adalah harga yang kompetitif. Gas LPG bersubsidi ditawarkan dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan jenis bahan bakar lainnya, seperti listrik ataupun gas alam. Ini membuatnya menjadi pilihan yang ekonomis bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang berpenghasilan tinggi. Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan penggunaan LPG bersubsidi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi telah menjadi perhatian. Pemerintah dan pihak terkait sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa subsidi ini lebih tepat sasaran agar bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Baik, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara agar penyaluran gas LPG bersubsidi bisa tepat sasaran? Agar menyalurkan gas LPG subsidi bisa tepat sasaran diperlukan serangkaian tindakan yang cermat dan terkoordinasi, yaitu 1. Sistem identifikasi yang akurat. Pemerintah perlu meningkatkan sistem identifikasi calon penerima gas LPG subsidi. Yang kedua, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Diperlukan sistem pemanfaatan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa menyalurkan subsidi berjalan sesuai rencana. Yang ketiga, rantai distribusi yang terkendali. Membangun rantai distribusi yang terkendali dan memastikan agar penyaluran gas LPG bersubsidi dilakukan oleh pihak-pihak yang telah diverifikasi dan memiliki kredibilitas akan mengurangi risiko penyalahgunaan. Baik, sekiranya itu yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan? Ya, silahkan dari masing-masing kelompok atau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Kusri Morang dari kelompok 5 izin bertanya. Kelompok 2, pertanyaan saya adalah mengapa kelangkaan gas melon mempengaruhi masyarakat, terutama mereka yang memiliki tingkat pendapatan rendah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Jika kami menjawab, kelangkaan gas melon mempengaruhi masyarakat, terutama mereka yang memiliki pendapatan yang rendah. Karena harga gas melon yang melambung tinggi di pasar gelap akibat kelangkaan. Masyarakat dengan penghasilan rendah menjadi rentan terhadap kenaikan harga ini, yang berdampak negatif pada anggaran rumah tangga mereka. Selain itu, kelangkaan ini juga berdampak pada ketersediaan gas melon sebagai sumber energi masak yang sangat dibutuhkan di sejumlah wilayah. Masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah seringkali terbatas dalam pilihan energi alternatif, sehingga kelangkaan gas melon dapat mengganggu kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, langkah-langkah perlu diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kelangkaan ini dan menjaga harga gas melon agar tetap terjangkau oleh masyarakat yang lapisannya rendah. Apakah bisa diterima? Terima kasih. Very good job, DRODJOB, good job, asik, good job, asik. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan yang kami dapatkan. Artikel tentang kelangkaan gas melon di sejumlah wilayah memiliki ikatan erat dengan materi ekonomi tentang kelangkaan. Dalam konteks ekonomi, kelangkaan merujuk pada situasi di mana sumber daya atau barang tertentu tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan pasar. Dalam kasus kelangkaan gas melon, kami melihat hubungan erat antara ketersediaan dan permintaan. Dalam hal materi ekonomi tentang kelangkaan, artikel ini memberikan contoh nyata tentang bagaimana kelangkaan dapat mempengaruhi pasar dan harga. Kelangkaan tersebut juga menampilkan perlunya campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 7 untuk mengatasi masalah ini dengan langkah-langkah yang berkaitan dengan ekonomi seperti mengoptimalkan rantai pasokan, mengendalikan harga, dan memastikan pasokan yang memadai. Sekian kesimpulan yang saya sampaikan. Sekiranya tidak dapat kami sampaikan, kami tutup dengan parama Santi. Om Santi 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 Om. Silahkan langsung kelompok berikutnya. Jadi, halo semuanya, selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Sebelum kami mulai presentasi, kami awali dulu dengan Mas Tungkara. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Chandra Naswari dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikola Muhammad Fitriani. Saya Eke August Praidari Nyata. Siap. Nama saya Elit Fani Dharma. Halo semua, perkenalkan nama saya Niwayanti Akintia Dewi. Baik, langsung saja kita akan mengulas tentang artikel yang berjudul pemerintah harus segera atasi kelangkaan gas melon di sejumlah wilayah. Adapun pertanyaan pertama akan dijelaskan oleh Baik, untuk pertanyaan pertama, jelaskan apa pendapat kalian tentang artikel di atas. Artikel di atas membahas tentang gas LPG. Kelangkaan terjadi karena pendistribusian gas tersebut masih salah sasaran. Gas tersebut seharusnya diperlukan kepada masyarakat kurang mampu, namun gas LPG malah dibeli dengan orang kaya dalam jumlah 2 atau 3 buah sehingga terjadinya kelangkaan. Dilanjutkan pertanyaan nomor 2. Mengapa harga LPG sangat penting didapatkan oleh pemerintah? Jadi penetapan harga gas LPG penting untuk dilakukan. Semakin mahal harga gas tersebut, maka masyarakat yang kurang mampu akan kesulitan dalam membeli gas LPG. Penetapan harga pada gas LPG menjadi salah satu kunci krusial dalam membantu masyarakat kurang mampu. Iya. Baik, pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh pemerintah agar LPG mudah didapatkan oleh masyarakat? Jawabannya, pemerintah seharusnya membuat otonomi atau regulasi yang baik agar pendistribusian gas LPG dapat dikompensasikan kepada masyarakat yang tidak mampu, seperti membuat regulasi agar setiap kakak hanya boleh mendapatkan 1 tabung gas LPG pada setiap bulannya, dan memeratakan akses ke seluruh daerah atau tempat sehingga semua akan mendapatkan akses yang sama. Baik, selanjutnya nomor 4, pertanyaannya, mengapa masyarakat berpenghasilan tinggi juga berminat menggunakan gas LPG yang bersubsidi? Yang pertama, orang kaya merasa menggunakan gas LPG karena praktis, mudah dibawa kemana-mana karena ukuran dan beratnya.
Lalu yang kedua, fleksibel. Orang kaya sering memiliki berbagai properti atau rumah, liburan maupun restoran. Penggunaan gas LPG 3 kilo ini atau gas melon akan memudahkan mereka memiliki sumber energi yang mudah untuk dipindahkan kemana-mana. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara agar penyaluran gas LPG bersubsidi bisa tepat sasaran? Caranya adalah pemerintah dapat mengedukasi terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg dengan membuat regulasi yang jelas dan dekat dalam pendistribusian gas LPG. Seperti yang pertama, dalam pembelian gas LPG ada batasan. Satu kakak hanya boleh mendapatkan 1 tabung gas. Yang kedua, pembelian dalam jumlah banyak harus menyertakan KTP atau jumlah pendapatan yang mana ini sudah direncanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Internal pada tahun 2024 mendatang. Dan yang terakhir, harga gas LPG yang tetap. Baik, selanjutnya apabila ada yang belum dipahami, mohon saya buka sesi pertanyaan. Ada yang bertanya? Ya, silahkan kelompok siapa? Baik, Gede. Mengapa distribusi gas melon bisa salah sasaran padahal sudah sangat jelas gas melon hanya dipertentukan bagi orang yang tidak bisa gitu loh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Gede. Izinkan kami untuk berdiskusi dulu. Padahal sudah jelas ya, gas melon itu hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Ya. Makanya diberikan subsidi. Izin menjawab, dikarenakan kenyataannya banyak juga orang mampu dan restoran besar yang menggunakan gas melon. Kondisi tidak tepat sasaran ini yang sering menjadikan gas melon langka. Jatah yang seharusnya dipakai orang miskin justru dibeli orang kaya. Orang kaya bisa membeli sekaligus 2 atau sampai 3 tabung, tapi orang miskin tidak bisa. Regulasi pemerintah yang masih terombang-ambing juga ikut mewarnai masyarakat kaya tidak diskresi pada akhirnya. Inilah yang menyebabkan kesalahan target pada pendistribusian gas LPG. Apakah bisa diterima? Beri salut. Salut. Baik, masuk ke dalam kesimpulan, pemerintah memiliki kapabilitas yang besar dalam andil pengambilan otonomi di tanah air. Salah satunya adalah kelangkaan gas LPG. Primordial, masyarakat kurang mampu masih mengalami kelangkaan gas LPG 3 kilo. Dalam kelangkaan ini adalah kesalahan target terhadap pembelian gas LPG. Diskresi terjadi pada masyarakat kaya dengan membeli gas LPG lebih dari 1 buah. Harm atau kerugian akan berdampak pada masyarakat kurang mampu. Mereka tidak akan mendapatkan pembagian gas LPG yang seharusnya didapatkan. Inilah yang menjadi perhatian pemerintah sebagai prinsip esensial suatu negara. Kebanyakan otonomi ada pada tangan pemerintah. Pemerintah dapat menetapkan regulasi dalam pendistribusian gas LPG dengan menetapkan yang pertama, 1 kakak akan mendapatkan 1 tabung. Yang kedua, dalam pembelian gas harus menyertakan KTP. Yang ketiga, penetapan harga yang stabil. Yang keempat, juga estimasi dan juga evaluasi dalam penyebaran gas LPG. Dengan itu, harga sasaran gas LPG dapat relevansi dengan baik di dalam ranah masyarakat. Sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan para Santi. Oh, Santi. Berikutnya dilanjutkan oleh kelompok 4. Ya. Sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan kami untuk ucapan anjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Ibu Tia Pratian Putri dan juga teman di sebelah kanan saya. Saya Putri Yuryani. Perkenalkan, nama saya Putri Nevilia. Perkenalkan, nama saya Umar Repanare Pratama. Perkenalkan, nama saya Imadi Roni Pradita. Baik, kami akan lanjut ke soal nomor 1 terkait artikel dari LKPD yang telah diberikan oleh Ibu. Pertanyaannya, jelaskan apa pendapat kalian tentang artikel di atas. Jawaban kelompok kami, penyalahgunaan subsidi gas melon oleh orang-orang kaya adalah suatu permasalahan serius dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Subsidi energi seperti subsidi gas melon seharusnya ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Penyalahgunaan ini dapat merugikan negara dan mengakibatkan pengalokasian dana yang seharusnya untuk kepentingan yang lebih mendesak.
Dilanjutkan oleh nomor 2 oleh teman saya. Pertanyaannya, mengapa harga LPG sangat penting diterapkan oleh pemerintah? Jawabannya, mungkin ia tak memungkiri pola distribusi gas melon yang terbuka seperti ini memungkinkan terjadinya kasus salah sasaran atau tidak tepat sasaran, terutama pada tingkat ensur, misalnya mereka yang tidak berhak justru turut membeli gas melon. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apakah yang dilakukan oleh pemerintah agar LPG mudah didapatkan oleh masyarakat? Baik, untuk jawabannya, dia mengatakan masyarakat hanya perlu membawa identitas diri dalam bentuk kartu KTP dan KK. Nantinya akan dilakukan pencocokan data dengan data P3KE di sub penyaluran tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya. Mengapa masyarakat berpenghasilan tinggi juga berminat menggunakan gas LPG bersubsidi? Itu karena kebanyakan ketika masyarakat yang berpenghasilan tinggi membeli gas LPG non-subsidi, itu gasnya tidak terisi penuh dan juga dikarenakan adanya kenaikan harga gas LPG non-subsidi yang lumayan tinggi. Jadi mereka lebih memilih untuk membeli gas LPG bersubsidi agar tidak rugi dan menghemat. Baik, soal kelima, bagaimana cara agar penyaluran gas LPG bersubsidi bisa tepat sasaran? Jawabannya, pemerintah harus memetakan wilayah yang saat ini mengalami kelangkaan LPG 3 kg maupun faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan tersebut, sehingga ada upaya untuk mendistribusikan LPG 3 kg tambahan setiap wilayah. Sekian presentasi dari kami. Sebelum ke kesimpulan, kami membuka sesi tanya jawab. Ya. Jadi, Ini saya izin bertanya, jadi bagaimana atau upaya apa yang dapat digunakan untuk mendistribusikan LPG 3 kg tambahan ke tiap-tiap wilayah? Baik, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Baik, izin menjawab. PT Pertamina atau Persuro melalui PT Pertamina Patra Niaga menggunakan bahwa penjualan LPG subsidi tabung 3 kilo nantinya hanya dilakukan melalui penyaluran sub penyaluran resmi Pertamina, sehingga tak bisa lagi melalui pengecer yang tidak terdaftar di Pertamina. Pasalnya ini dilakukan agar penyaluran LPG subsidi 3 kilo menjadi lebih tetap sasaran. Melalui penyaluran sub penyaluran resmi Pertamina, maka pembelian LPG subsidi ini nantinya akan terverifikasi. Apakah bisa diterima? Ya. Beri salut. Salut, salut, salut. Ya, silakan kesimpulannya. Terima kasih untuk apresiasi kalian semua. Sekarang kita akan beralih ke kesimpulan yang telah kami buat. Kesimpulannya adalah, di dalam artikel tersebut, kelangkaan gas melon menjadi salah satu contoh kasus dalam kelangkaan ekonomi. Kelangkaan memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang tergantung pada gas melon sebagai sumber energi utama. Namun, penyalahgunaan subsidi orang-orang kaya mengakibatkan ketidakseimbangan distribusi manfaat yang memperburuk kelangkaan ekonomi dengan memicu permintaan yang berlebihan. Sekian presentasi dari kami. Kami memohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Oke. Berikutnya kelompok 5. Om Swastiastu.
Swastiastu. Baik, sebelumnya, izinkan kelompok kami kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vicky Mola Nurana, pernah bisa dipanggil Wira dan rekan kerja saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Indra Dardianta, bisa dipanggil Indra. Perkenalkan, nama saya Dewa Edita Wahyatri, bisa dipanggil Gita. Perkenalkan, nama saya Dimadina Nila Rasmi, bisa dipanggil Nila. Perkenalkan, nama saya Roman Triswa Saputri, bisa dipanggil Yasa. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan artikel yang diberikan. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan apa pendapat kalian tentang artikel di atas. Pendapat kami pada artikel tersebut adalah orang yang berpenghasilan menengah ke atas atau mampu agar tidak mengambil hak yang seharusnya menjadi hak di masyarakat kurang mampu seperti gas LPG 3 kg atau gas melon supaya tidak terjadi kelangkaan gas melon dan masyarakat yang membutuhkan dapat memenuhi kebutuhannya. Untuk pertanyaan kedua akan dilanjutkan dengan rekan saya. Ya. Untuk pertanyaan kedua, mengapa harga LPG sangat penting ditetapkan oleh pemerintah? Agar pemerintah bisa memonitor dan mendistribusikan gas LPG dengan sesuai aturan atau harga yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penaikan harga gas LPG oleh oknum yang menginginkan keuntungan. Sebelum tidak bisa dijawab oleh saya. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, apakah yang dilakukan oleh pemerintah agar LPG mudah didapatkan oleh masyarakat? Baik, pemerintah melakukan penambahan gas LPG atau gas melon, terutama di daerah atau tempat yang telah mengalami kelangkaan. Gas melon dan mendata serta mengidentifikasi bahwa masyarakat yang menerima gas melon benar adanya masyarakat kurang mampu agar tepat sasaran penerima gas LPG. Baik, untuk nomor 4 yang kita dengarkan saya. Pertanyaannya, mengapa masyarakat berpenghasilan tinggi jika berminat menggunakan gas LPG bersubsidi? Karena masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau mampu maupun juga yang ingin menggunakan gas LPG 3 kg atau gas melon yang berharga murah sebab disubsidi. Karena itu tak sedikit masyarakat berpenghasilan tinggi membeli bahkan memborong gas LPG untuk dirinya, dan gas LPG itu mudah didapatkan di warung-warung sehingga banyak yang menginginkan walaupun berpenghasilan tinggi atau mampu. Untuk pertanyaan berikutnya akan dijelaskan oleh bagaimana cara agar penyaluran gas LPG bersubsidi bisa tepat sasaran? Dengan mendata dan mengidentifikasi bahwa masyarakat yang menerima gas bersubsidi memang masyarakat kurang mampu, agar tepat sasaran juga dari pemerintah memberi solusi seperti tanda pengenal atau kartu khusus untuk masyarakat kurang mampu supaya penerimaan gas bersubsidi tepat sasaran, serta diberikannya hukuman sebagai bagi oknum yang menaikkan harga secara tak wajar serta penimbunan dan gas ilegal. Baik, sebelum kami akhiri presentasi kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Silakan. Ya, silahkan bagi kelompok yang ingin bertanya. Silakan Lisa. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, apa dampak kelangkaan gas bagi masyarakat? Baik, untuk pertanyaan itu adalah dampak dari kelangkaan bagi masyarakat. Itu jawabannya itu adalah karena adanya kelangkaan gas dapat mengakibatkan turunnya order atau permintaan terhadap baginya pembisnis, terutama di sektor ekonomi atau sektor makanan karena kurangnya kelangkaan gas, dan tidak didapatkan, kemudian terganggunya aktivitas masyarakat, serta terjadinya spekulasi harga LPG dan adanya kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena tidak mampu mengatasi kelangkaan gas. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, selanjutnya kami akan melanjutkan terhadap kesimpulan yang kami dapat. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg atau gas melon selain disebabkan tingginya permintaan terhadap gas LPG juga disebabkan oleh masyarakat mampu yang juga membeli gas bersubsidi serta adanya oknum yang menimbun menaikkan harga sesuai aturan sehingga masyarakat kesulitan memperoleh gas LPG. Dan jadi pemerintah telah melakukan antisipasi dengan penambahan gas LPG serta
menantang masyarakat yang berhak menerima gas subsidi agar tepat. Sekian dari Bapak. Very good job. G-O-D-J-O-B. Good job, Asep. Good job, Asep. Sekian dari Bapak kami dari Bapak Ibu Santi. Oh, Santi. Ya. Silakan kesempatan untuk kelompok terakhir. Sebelum kami mulai, izinkan untuk kami mengatakan kalimat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Tapi sebelum itu izinkan untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan nama saya Sarina Profes Bali. Perkenalkan nama saya Iwan Pusaka Santi. Perkenalkan nama saya Rika Adelia. Saya Ronaldo Rosario Martin Buana dan saya Wayan Gede Brilian Tapursa. Baik, kami akan lanjutkan pada soal pertama akan saya jawab. Jelaskan apa pendapat kalian tentang artikel di atas. Artikel tersebut merupakan fenomena kelangkaan di mana SDA yang ada tidak dapat mencukupi kebutuhan gas LPG tersebut mengalami kelangkaan di beberapa daerah yang disebabkan oleh pola distribusi gas melon yang tidak tepat sasaran sekaligus tingginya permintaan. Dalam fenomena ini pemerintah seharusnya lebih tegas dalam pendistribusian agar produk yang dimaksud dapat mengimbangi kebutuhan manusia. Untuk soal nomor 2 akan saya lanjutkan. Mengapa harga LPG sangat penting ditetapkan oleh pemerintah? Tentunya agar tidak terjadi kelangkaan dan tidak tepat sasaran seperti yang dikatakan pada artikel tersebut. Untuk soal nomor 3 akan dibacakan oleh saya. Baik, silakan lanjutkan ke soal nomor 3. Apakah yang dilakukan oleh pemerintah agar LPG mudah didapatkan oleh masyarakat? Jadi memberikan informasi stok gas LPG yang telah dilakukan penambahan kuotanya di setiap kecamatan, memberikan alamat pangkalan di setiap desa untuk mendapatkan LPG 3 kg, dan juga menginformasikan surat edaran Dirjen Migas tentang petunjuk pengguna LPG 3 kg dan sebagainya. Baik, akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 4. Mengapa masyarakat berpenghasilan tinggi juga berminat menggunakan LPG bersubsidi? Jawabannya, karena gas LPG bersubsidi sangat murah dan hemat dibanding dengan gas lainnya. Selain itu juga untuk mengurangi pengeluaran biaya berlebihan. Dijawab dulu. Bagaimana cara penyaluran gas LPG bersubsidi bisa tepat sasaran? Jadi jawabannya karena hal itu pemerintah membuat kebijakan yang sudah mulai dilakukan di beberapa daerah, yakni dengan mendata masyarakat yang kurang mampu. Baik, sekian dari presentasi kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi kelompok yang mau bertanya dipilih. Baik, kelompok 3. Baik, izinkan kami untuk bertanya. Pertanyaan adalah, berikan analisa kalian tentang apa yang terjadi jika kelangkaan gas LPG terus-menerus terjadi di masyarakat. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, kelompok 3 izin menjawab. Jadi beberapa dampak yang ditimbulkan akibat kelangkaan LPG yaitu penurunan order bagi pebisnis yang bergerak di sektor pertambangan, juga aktivitas masyarakat yang terganggu, jadi spekulasi harga LPG, dan juga bisa mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Very good job. G-O-D-J-O-B. Good job, Asep. Good job, Asep. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari artikel di atas yakni kelangkaan gas LPG timbul karena adanya ketidaktepatan sasaran terhadap gas subsidi. Dalam hal tersebut, orang yang tergolong mampu membeli gas subsidi lebih dari satu, sedangkan gas subsidi tersebut diperuntukkan untuk orang yang kurang mampu, sehingga orang yang kurang mampu tersebut tidak mendapat gas subsidi dan akhirnya menimbulkan kelangkaan.
Karena hal itu, pemerintah pun membuat kebijakan yang sudah mulai dilakukan di beberapa daerah, yakni dengan mendata masyarakat yang kurang. Oke. Baik, sekian presentasi yang kami paparkan. Jadi kami akan menutup presentasi. Om Santi 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 Om. Jadi semua kelompok sudah melakukan presentasi ya? Dari presentasi yang sudah anak-anak lakukan, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa anak-anak sudah mulai memahami materi terkait dengan kelangkaan, di mana dalam kasus yang Ibu berikan atau artikel yang Ibu berikan itu bagaimana kita bisa mengaitkan antara teori dengan dunia nyata. Jadi dari presentasi yang sudah anak-anak lakukan, Ibu rasa pemahaman terhadap materi kelangkaan, biaya peluang, skala prioritas, dan literasi keuangan sudah bisa dipahami dengan baik. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi Ibu berikan apresiasi berupa nilai plus bagi siswa yang sudah aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi setiap pertanyaan yang Ibu ajukan bisa kalian jawab dengan benar. Nah, setiap siswa yang aktif Ibu berikan nilai plus. Nah, untuk materi terkait dengan kelangkaan, skala prioritas, biaya peluang, dan literasi keuangan, sebelum Ibu tutup pertemuan, apakah ada pertanyaan? Ya. Apakah kalian sudah memahami semuanya? Sudah. Nah, jadi karena tidak ada pertanyaan yang diajukan, berarti kalian sudah memahami semua materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Nah, untuk itu silahkan pertemuan ditutup dengan memanjatkan doa dan mengucapkan Pramo Santi. Silahkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Ibu.